Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan sebelumnya, apakah kita ada tugas atau ada PR? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Ada yang sudah tahu materi selanjutnya itu apa? Ya, betul sekali. Materi selanjutnya adalah integral. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi ini. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu peserta didik mampu yang pertama memahami definisi dari integral tak tentu atau anti turunan, yang kedua menemukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi, yang ketiga memahami notasi integral, dan yang keempat ada menggunakan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima adalah menggunakan notasi integral. Itu yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Oke. Apakah dari kalian ada yang udah baca terkait materi yang akan disampaikan pada hari ini? Oh, belum ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang integral. Ada yang tahu definisi dari integral itu apa? Iya, silakan. Iya, betul sekali. Integral itu adalah anti turunan. Kenapa disebut anti turunan? Karena integral merupakan lawan dari turunan. Betul sekali. Nah, integral itu merupakan anti turunan atau merupakan juga lawan dari turunan atau bisa disebut juga anti diferensial. Nah, sebelum kita masuk ke konsep integralnya, Ibu akan mengulas sedikit terkait turunan. Ada yang masih ingat? Turunan itu seperti apa konsepnya? Ayo dong, jangan lupa. Kalian harus terus mengingat materi tersebut karena turunan dan integral itu saling berkaitan. Betul sekali. Coba kalau Ibu akan memberikan contoh. Kalau Ibu punya contoh seperti ini. Turunan dari 3x kuadrat itu berapa? Yang pertama, kalian harus ingat dulu bahwa di sini ada koefisien. Kita tulis koefisiennya 3. Lalu pangkatnya yang ini kita turunkan kali 2 pangkat yang di sini itu kalau turunan itu pangkatnya berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 1. Jadi x 2 kurangi 1 sama dengan 6x. Seperti itu. Jadi turunan dari 3x kuadrat itu adalah 6x. Kalau turunan itu pangkatnya berkurang, tapi kalau integral itu pangkatnya bertambah. Nah, lalu dari konsep ini, kalian sudah ingat beberapa mungkin kalian harus mengulas terlebih dahulu materi dari turunan. Nah, dan sebelum kita masuk ke materi integral, Ibu akan membahas lagi. Coba Ibu akan memberikan satu contoh lagi untuk memperkuat pemahaman kalian. Coba misal turunan dari x kuadrat. Turunannya itu berapa? Iya, betul sekali. X. 2x, mohon maaf. Turunan dari x kuadrat adalah 2x. Kenapa 2x? Pangkatnya turun ke depan, jadi 2, lalu
pangkat X-nya ini dikurangi 1, jadi 2X. Betul sekali. Nah, sebelum kita masuk ke konsepnya, coba kalian baca dulu di buku paket yang halaman 295. Di situ ada masalah 8.1. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, kalian sudah membaca yang masalah 8.1 tadi di halaman 295. Coba Ibu minta kalian untuk menjelaskan. Ada yang bersedia mungkin? Oh, masih bingung. Oke, kalau masih bingung, Ibu akan menjelaskan secara perlahan. Di masalah 8.1 itu ada cerita seperti ini. Di pelabuhan selalu terjadi bongkar muat barang dari kapal ke dermaga dengan menggunakan mesin pengangkat atau pemindah barang. Barang dalam jaring diangkat dan diturunkan ke dermaga. Terkadang barang diturunkan ke semua bidang miring agar mudah dipindahkan ke tempat yang diharapkan. Dari permasalahan ini, dapatkah kamu sketsa pemindahan barang tersebut? Dapatkah kamu temukan hubungan masalah ini dengan konsep turunan? Nah, di masalah 8.1 ini, kita tahu bahwa ada gambar seperti ini ya. Ada gambar seperti ini. Nah, ini itu merupakan mesin pemindah barang yang mungkin barangnya nanti akan dipindahkan di sini, atau mungkin bisa di sini, seperti itu. Nah, setelah itu coba kalian pahami terlebih dahulu. Di sini tuh ada bidang miring ini. Kalau bidang miring ini diperpanjang, ini tingginya itu adalah Y dan ini adalah X. Tingginya adalah sumbu Y dan yang mendatar ini adalah sumbu X. Betul sekali. Nah, terus apa sih hubungannya dengan turunan? Jika jaring tersebut berupa kurva, atau ini barangnya itu berupa kurva seperti ini. Nah, berupa kurva. Sebuah kurva dan diturunkan. Nah, kurva barang ini diturunkan ke sini. Seperti itu. Maka berdasarkan konsep transformasi atau translasi, terjadi perubahan nilai konstanta pada fungsi tersebut sampai akhir kurva tersebut akan menyinggung bidang miring atau garis. Nih, jadi setelah kurva ini diturunkan, itu kan otomatis akan turun dan menyinggung garis ini kan. Nah, seperti ini. Nah, ini kurva ya. Nah, kemungkinan kurva tersebut menyinggung di bidang ini, di sini, dan di sini. Seperti itu. Dan berdasarkan gambar tersebut, kurva yang bergerak turun akan menyinggung garis tersebut. Nah, ini kan akan menyinggung. Kalau dia semakin turun, dia diturunkan, barangnya diturunkan, otomatis akan menyinggung bidang yang ini. Seperti itu. Nah, garis tersebut dengan konstan akan menyinggung garis ini dengan konstan. Nah, terus dengan demikian kita akan menggunakan konsep gradien suatu garis singgung untuk menentukan hubungan turunan dan integral. Nah, jadi dari konsep ini itu ada hubungannya antara turunan dan integral. Ingat kembali konsep gradien garis singgung yang kamu pelajari pada materi turunan. Gradien garis singgung suatu fungsi pada suatu titik adalah nilai turunan pertama dari fungsi yang disinggung garis tersebut pada titik singgungnya. Nah, berdasarkan konsep tersebut, maka memberikan informasi bahwa M adalah turunan pertama dari
fungsi Y sama dengan Fx. Nah, oke, jadi setelah kita memahami masalah 8.1 tadi, kita bisa mengulas kembali terkait turunan. Nah, turunan itu kan ada turunan pertama dan seterusnya. Nah, di turunan pertama ini, semisal seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa turunan kita semisalkan fungsinya itu adalah, sebentar kita hapus dulu. Semisal Ibu mempunyai fungsi Fx sama dengan x pangkat 3. Nah, di Fx sama dengan x pangkat 3, berapa turunannya? Ya, betul sekali, 3x kuadrat. Turunannya itu adalah 3x kuadrat. Nah, dari turunan ini, kita bisa ubah lagi ke fungsi x pangkat 3. Dengan apa caranya? Dengan mengintegralkan fungsi 3x kuadrat. Nah, bagaimana sih caranya, Bu? Kok bisa gitu kan? Nah, di sini kita punya fungsi 3x kuadrat. Kita akan integralkan, apakah hasilnya x pangkat 3 atau bukan. Nah, jadi seperti ini. Kita dx kali, nah seperti yang Ibu telah sampaikan tadi, bahwa kalau diintegral itu fungsinya, bukan fungsi, pangkatnya itu bertambah atau berkurang. Iya, betul sekali, kalau diintegralkan fungsi pangkatnya itu akan bertambah. Nah, kalau Ibu mempunyai turunan 3x kuadrat, nah, kalau diintegralkan otomatis pangkatnya akan bertambah. Bertambah berapa? Bertambah 1, seperti yang telah Ibu sampaikan tadi. Jadi, pangkatnya itu bertambah 1, jadi x pangkat 3. Turunan dari x pangkat 3 itu berapa? Ya, 3x kuadrat. Nah, yang di sini, yang di sebelah kanan, di sebelah kanannya Ibu, itu merupakan integral, dan yang di sebelah kirinya itu adalah turunannya, seperti itu. Ini merupakan hasil integralnya. Dan ini turunannya. Jadi, antara integral dan turunan itu saling berkaitan. Oke, untuk memahami, untuk kalian lebih paham lagi, Ibu akan menjelaskan lagi. Ibu akan memberikan contoh lagi. Contohnya, coba kalau Ibu punya turunannya, fungsi fx-nya itu adalah, fx-nya ini merupakan turunan dari suatu fungsi ya, x kuadrat gitu aja. Nah, coba integral dari x kuadrat itu berapa? Kita akan mencari integralnya dengan konsep yang sama seperti tadi, d per dx kali berapa? Ya, betul sekali, x pangkat 3. Kenapa? Karena selalu bertambah. Yang bertambah itu pangkat dari variabel x-nya, seperti itu. X pangkat 3, turunan dari x pangkat 3 berapa? 3x kuadrat. Nah, sedangkan turunan yang kita punya itu adalah x kuadrat, dan di sini 3x kuadrat, otomatis untuk hasilnya ini agar menjadi x kuadrat, kita membagi kedua ruas dengan angka 3. Kita bagi kedua ruas dengan 3. Jadi, nah, jadi kita ketahui bahwa turunan
turunannya adalah x kuadrat. Dan jika x kuadrat tersebut kita integralkan, maka hasilnya adalah sepertiga x pangkat 3. Seperti itu. Jadi, berdasarkan konsep yang tadi, di sini Ibu punya ini turunan dan ini integralnya. X kuadrat itu integralnya sepertiga x pangkat 3 c, lalu x pangkat 3 itu seperempat x pangkat 4 plus c. Nah, dari kedua contoh ini kita ketahui bahwa di sini itu pangkatnya 2 dan di sini menjadi 3, otomatis ditambah 1. Nah, lalu kenapa di sininya jadi sepertiga, Bu? Nah, perhatikan. Di sini koefisien dari x kuadrat itu berapa? 1. Nah, 1 per pangkat yang sudah ditambahkan berapa? 3. 1 per 3x pangkat 3. Betul sekali. Atau bisa kita tulis, atau notasi integralnya itu seperti ini. Integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah, di sini a-nya berapa? A-nya itu 1. Kita tulis 1. N-nya berapa? N-nya itu 2. 2 plus 1, 3. X, N-nya berapa? 2 plus 1, 3. Jadi hasilnya sepertiga x pangkat 3 plus c. Seperti itu. Dan coba Ibu pengen kalian tahu cara bacanya ini bagaimana. Cara bacanya ini adalah integral dari ax pangkat n terhadap dx. Ibu kenapa sih kok terhadap dx? Karena yang diintegralkan adalah x, atau di sini variabelnya itu variabel x. Kalau diintegralkan terhadap t, otomatis di sininya juga dt. Seperti itu. Tergantung variabel apa yang akan diintegralkan. Seperti itu. Nah, di sini kalian sudah memahami tentang konsep dari integral. Di sini Ibu akan memberikan kalian soal. Silahkan untuk kalian berkelompok dulu. Dengan satu kelompoknya itu berisi 3-4 orang. Silahkan untuk berkelompok terlebih dahulu. Oke, semuanya sudah berkelompok? Jika sudah, di sini Ibu ada lembar kerja siswa. Silakan kalian kerjakan. Waktunya itu adalah 15 menit dari sekarang. Nanti setelah itu Ibu minta kalian untuk mempresentasikan atau memberikan argumen kalian terhadap jawaban yang ada di sini, atau kita bahas bersama-sama seperti itu. Silahkan untuk perwakilan dari kelompok 1 atau mungkin dari kelompok 4 atau mungkin dari 1 sampai 4, silahkan untuk maju untuk memberikan jawabannya seperti apa. Ibu pengen tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab nomor 1, yang A dan yang B. Di sini kan ada turunannya itu 2x kuadrat. Nah, sesuai dengan
rumus tadi itu kan koefisiennya 2. Terus n-nya itu kan 2, berarti 2 ditambah 1. Terus x 2 ditambah 1 tambah c. Jadi hasilnya itu 2 per 3 kali bukan kali, 2 per 3 x pangkat 3 plus c. Ini yang A. Terus yang B itu kan anti turunan, berarti kan integralnya x kuadrat. Integralnya itu x kuadrat, berarti turunannya itu 2x. Gitu, Bu. Iya, betul sekali. Seperti yang sudah teman kalian jelaskan tadi, bahwa 2x kuadrat itu apabila diintegralkan hasilnya adalah 2 per 3 x pangkat 3 plus c. Tapi perlu diingat, notasi dari integral itu apa? Notasi dari integral itu adalah integral, nulisnya seperti ini. Integral 2x kuadrat dx. Hasilnya 2 per 3 x pangkat 3 plus c. Seperti itu ya. Tadi kurang lengkap ya, seperti ini yang lebih tepatnya. Nah, terus yang B kan diketahui di situ adalah integralnya. Integral dari x kuadrat. Integralnya itu x kuadrat. Jikalau diturunkan berapa? Ya 2x. Seperti itu. Dan untuk pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan sekian. Di sini juga Ibu ada PR untuk kalian, untuk agar Ibu tahu seberapa paham sih kalian tentang materi yang telah disampaikan. PR-nya itu ada 2 nomor ya. Tentukan integral dari yang A 5x dan yang B 2x pangkat setengah. Ini ada 2 PR-nya. Ibu pengen kalian mengerjakan tugasnya dengan baik guna mengukur pemahaman kalian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas PR yang ini terlebih dahulu, lalu kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, seperti itu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga kalian sudah mau mendengarkan penjelasan dari Ibu, dan semoga ilmu yang kita atau belajar kita hari ini memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.